Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone baru dari Infinix. Dia adalah Infinix Note 7 Lite. Smartphone ini adalah versi Lite dari Infinix Note 7, keluarga seri Note terbaru dari Infinix yang juga akan segera dirilis di Indonesia ya. Pada saat penjualan secara flash sale, si Note 7 Lite ini dibanderol dengan harga Rp1.999.000 dan dijual melalui marketplace Shopee. Dengan harga 2 juta kurang 1.000 tersebut, apa sajakah yang ditawarkan oleh smartphone ini? Mari kita bahas. Pertama kita mulai dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan box berwarna hijau hitam seperti smartphone Infinix terbaru lainnya ya. Di bagian depannya ada gambar smartphone-nya beserta tulisan Infinix Note 7 Lite. Dan di bagian belakangnya ada spesifikasi kunci. Di paket penjualannya yang akan kita dapatkan ada kartu perdana smartphone. Dan khusus smartphone ini dia mendapatkan bonus kuota 360GB untuk 2 tahun. Buku manual dan kartu garansi, manual aplikasi komunitas X Club, screen protector, soft case transparan, SIM ejector, kepala charger dengan output 5V 2A, dan terakhir ada kabel micro USB. Di smartphone ini ternyata kita tidak mendapatkan earphone ya, tapi tetap aja sih untuk paket penjualannya ini masih tergolong lebih lengkap dibanding smartphone lain yang biasanya cuma kasih adapter dan kabel USB. Selanjutnya kita bahas fisik smartphone-nya. Untuk desain smartphone ini sudah mengusung desain yang kekinian banget ya, dengan bodi yang juga terlihat sangat mewah. Layarnya mengusung desain Infinity O Display atau sebutan Indonesianya disebut dengan layar tompel. Di bagian sudut kiri layarnya ada tompel yang berfungsi sebagai tempat kamera depan. Di tengah atas ada earpiece dan di antara earpiece dan kamera depannya ada LED flash yang berfungsi sebagai flash kamera depan dan juga notifikasi status pengisian daya. Di bagian bawah ada speaker, port micro USB, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Di bagian atasnya kosong, di bagian kiri ada SIM tray, di bagian kanan ada tombol power dan volume up and down, di bagian belakang ada quad kameranya beserta 4 buah LED flash, dan di bawah kirinya ada tulisan Infinix Note beserta logo DTS yang berbentuk vertikal. Lalu di mana fingerprintnya? Mungkin ada yang bingung. Jadi si Infinix Note 7 Lite ini menggunakan fingerprint yang berada di samping yang menyatu dengan tombol powernya atau yang biasa disebut dengan side mounted fingerprint. Desain begini membuatnya jadi lebih makin eksklusif kan? Infinix emang jago banget nih untuk ngikutin tren kekinian dan hampir nggak pernah ketinggalan ya. Tapi walaupun begitu, ia tetap mempertahankan harga jual yang masih masuk akal. Material bodi seluruhnya masih terbuat dari plastik. Di bagian belakang diberi finishing glossy ala-ala kaca, ditambah lagi dengan warna forest green yang unik dan kinclong ini, membuatnya terlihat semakin cakep dari belakang. Tapi back cover model begini emang sih mudah banget ninggalin sidik jari. Untungnya di paket penjualan sudah diberikan bonus sebuah soft case ya. Untuk berat smartphone ini tercatat 194,85 gram saat ditimbang dan memiliki ketebalan 8,65 mm. Selanjutnya kita bahas layarnya. Di sini panel yang digunakan berjenis IPS LCD seluas 6,6 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel yang menghasilkan kerapatan pixel 266 ppi. Untuk ukuran layar 6,6 inch ini udah cukup luas ya. Ditambah lagi dengan model layar Infinity O Display membuatnya semakin terlihat lega. Model layar seperti ini juga pastinya nggak terlihat ngebosenin. Apalagi rata-rata smartphone sekelasnya itu masih banyak yang pakai layar model tetesan air yang udah mainstream banget. Secara resolusi sih memang dia belum Full HD ya, tapi dengan resolusi begini sih udah cukup dimaklumi kok di kelasnya. Detail gambar yang dihasilkan nggak bisa dibilang jelek dan masih nyaman kok buat dilihat. Paling nilai plus layarnya tadi cuman di model Infinity O Display-nya ya. Kalau masalah resolusi sih masih biasa aja. Untuk warna yang dihasilkan terlihat natural dan kontras, sama seperti panel IPS pada umumnya. Selanjutnya kita bahas spesifikasi. Smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio P22 dengan GPU-nya sendiri menggunakan PowerVR GE8320. RAM-nya berkapasitas 4GB berjenis LPDDR4X dengan internal super lega di kelasnya yaitu 128GB. Itu pun masih dapat lagi diperluas dengan kartu microSD loh. Di bagian sensor smartphone ini juga udah cukup lengkap. Sensor-sensor standar semuanya ada. Untuk urusan jaringan, smartphone ini sudah mendukung dual 4G LTE dengan slot SIM card yang tidak hybrid. Untuk fitur keamanannya juga sudah lengkap. Face unlock ada dan fingerprintnya juga ada yang berada di samping.
Nilai lebih penggunaan fingerprint model begini yaitu membuatnya cukup mudah diakses dan lebih praktis karena menyatu dengan tombol power. Jadi cukup satu jari aja yang bekerja. Sensor fingerprint yang digunakan juga cepat dan akurat. Kemudian di sektor audio, smartphone ini juga sudah disupport DTS Sound System yang dapat meningkatkan kualitas audio di ponsel ini baik saat memutar musik, film, dan game. Di sini kita juga bisa mengatur equalizer audio secara manual. Untuk USB-nya juga sudah support dengan USB OTG ya. Untuk OS-nya ia sudah menjalankan Android terbaru yaitu Android 10 dengan UI-nya XOS Dolphin versi 6.1.0. Oh iya, tambahan dari segi software yang cukup banyak ditanyakan, smartphone ini sudah mendukung tampilan dark mode. Kemudian temanya juga bisa diganti-ganti. Untuk fontnya sayangnya di aplikasi tema tersedia menunya, tapi sayangnya pilihan fontnya belum ada yang available. Jadi masih menggunakan satu jenis font aja ya. Kemudian yang menarik menurut saya yaitu adanya mode WhatsApp. Jika kita mengaktifkan mode ini, maka lalu lintas data yang aktif hanya untuk WhatsApp saja. Dan aplikasi lain tidak akan menjalankan data jika tidak sedang terbuka. Cocok buat kamu yang emang nggak mau diganggu notifikasi selain WhatsApp atau emang lagi menghemat kuota misalnya. Selanjutnya kita bahas performa. Berbekal chipset Helio P22, untuk performa pemakaian standar sih udah cukup banget lah ya. Helio seri P atau Premium Performance adalah chipset yang mengutamakan kehematan daya namun tetap mempertahankan performa. Kalau yang udah ngikutin Infinix dari seri-seri sebelumnya mungkin udah tahu lah ya gimana performa dari P22 ini. Karena chipset ini juga udah banyak dipakai di smartphone Infinix yang lain. Antutunya mendapat skor 105.702, udah melewati 100.000 ya. Skor CPU-nya 40 ribuan dan GPU-nya 13 ribuan. Untuk penggunaan casual seperti untuk sosmed, browsing, multimedia udah cukup banget kok. Untuk performa gamingnya langsung aja kita tes ya beberapa game yang udah saya siapkan. Yang pertama kita tes adalah PUBG Mobile. Saat menjalankan game PUBG, setting grafiknya hanya mentok di smooth medium, tidak bisa ke smooth high pastinya. Dengan setting grafik ini, game masih cukup layak dimainkan sih, walau FPS-nya nggak tinggi-tinggi amat. Untuk kualitas gameplay ya sesuai dengan setting medium sebagaimana mestinya lah ya. Tapi overall, smartphone ini bisa dipakai untuk main PUBG kok. Yang kedua adalah Call of Duty Mobile. Game Battle Royale yang tak kalah keren ini juga bisa berjalan di smartphone ini. Grafik yang didapat berada di low dengan FPS-nya di high. Bahkan game ini terasa lebih smooth dimainkan di smartphone ini ketimbang PUBG ya. Karena setting frame rate yang didapatkan memang bisa sampai ke high. Yang ketiga adalah Asphalt 9. Ini adalah game balapan yang grafiknya juga cukup menawan. Di smartphone ini, game ini masih bisa berjalan dengan FPS yang lumayan lah ya. Cuman saat balapan grafiknya memang terasa kurang smooth. Hal yang wajar sih untuk mendapatkan frame rate yang memadai, jadi yang dikompres itu adalah grafiknya. Yang keempat adalah PES 2020. Game bola yang cukup populer ini bisa dimainkan di smartphone ini. Hasilnya game berjalan cukup smooth, tidak ada bug grafik yang terjadi seperti di PES seri sebelumnya.
Yang kelima dan terakhir adalah Free Fire. Game Battle Royale yang tidak kalah populer ini juga berjalan dengan lancar di smartphone ini. Smartphone ini udah sangat cukup performanya menjalankan game ini. Game berjalan dengan settingan grafik ultra. Oke, setelah kita gunakan bermain game sekitar 45 menit, kita akan lakukan pengukuran suhu. Ponsel ini menghasilkan suhu tertinggi di 37 derajat Celcius. Untuk suhu ini sih masih normal ya, tidak termasuk suhu yang overheat. Selanjutnya mengenai daya tahan baterai. Smartphone ini punya baterai dengan ukuran yang cukup gede ya, yaitu 5000 mAh. Ukuran gede plus didukung prosesor hemat daya, membuat smartphone ini bisa bertahan cukup lama. Untuk penggunaan wajar tanpa gaming bisa bertahan sekitar 1,5 sampai 2 hari. Untuk penggunaan yang lebih intens dibarengi game sesekali bisa bertahan lebih kurang seharian. Untuk mengisi penuh baterai 5000 mAh ini memakan waktu kurang lebih 3 jam, tapi baterainya itu bisa bertahan lebih dari sehari. Terakhir kita masuk ngebahas kamera. Nah, bagian kamera di atas kertas adalah hal yang paling menarik. Smartphone ini punya 4 kamera belakang atau quad kamera dengan konfigurasi lensa utama beresolusi 48 megapiksel dengan f1.8, lensa kedua 2 megapiksel dengan f2.4 makro, lensa ketiga 2 megapiksel sebagai deep sensor, dan terakhir adalah lensa Key VGA yang berfungsi sebagai low light sensor. Ini menjadikan Note 7 Lite ini adalah smartphone Android dari Infinix dengan kamera 48 megapiksel termurah. Wow, sayangnya dari keempat lensa ini belum ada lensa ultrawide ya. Tapi ya udahlah, toh di kelas harga segini dapat kamera 48 megapiksel juga udah termasuk menang banyak ya. Kamera belakang ini juga ditemani LED flash yang berjumlah sama dengan lensanya. Yap, ada 4 LED sekaligus. Hal ini menjadikannya cukup terang jika digunakan untuk mengambil foto di kondisi kurang cahaya atau bahkan tanpa cahaya sama sekali. Atau juga jika digunakan untuk menjadi senter darurat. Berbicara soal senter, smartphone ini juga punya fitur unik. Namanya adalah 360 derajat cahaya. Jadi dengan senter 360 derajat ini, LED flash belakang dan depan akan aktif berbarengan, memberikan penerangan 360 derajat atau keliling. Fitur yang cukup unik ya. Di bagian depan ada kamera beresolusi 8 megapiksel yang ditemani juga dengan satu buah LED flash. Baik kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam video 1080p 30 fps. Untuk menu kameranya cukup lengkap ya. Ada mode AI Cam untuk pengambilan foto auto. Di sini juga ada switch untuk ke mode super makro dan ke mode 48 megapiksel. Ada video untuk merekam video. Lalu ada mode cantik untuk pengambilan foto dengan beberapa polesan. Bahkan ada efek untuk merampingkan bagian tubuh. Lalu bokeh untuk pengambilan foto bokeh, tembakan air untuk pengambilan foto dengan berbagai pernak-pernik stiker AR. Terakhir ada mode panorama. Untuk kamera depannya juga punya mode yang sama. Yang berbeda hanya nama bokeh diganti jadi potret dan panorama jadi selfie lebar. Sayangnya tetap aja masih tidak ada mode manual. Di sebelah tombol shutter juga ada tombol untuk langsung mengakses Google Lens. Berikut adalah beberapa hasil jepretan kamera dari si Note 7 Lite ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix Note 7 Lite. Video ini diambil hanya dengan menggunakan tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Silahkan didengarkan juga hasil rekaman audionya.
ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Note 7 Lite. Video ini hanya diambil dengan menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan. Silahkan teman-teman dengarkan juga hasil rekaman audionya. Kesimpulannya, Infinix Note 7 Lite ini membawa dua inovasi baru di smartphone Infinix yang ada di Indonesia, yaitu kamera belakangnya sudah mampu mengambil foto dengan resolusi 48 megapiksel, dan yang kedua yaitu fingerprint yang berada di samping atau side mounted fingerprint. Sisanya ia masih banyak kemiripan dengan Hot 9, seperti baterai 5000 mAh, RAM 4GB dengan internal 128GB, layar 6,6 inch punch hole display, dan dengan DTS audio. Smartphone ini cocok banget buat orang yang membutuhkan kamera dengan resolusi tinggi, hasil kamera yang cukup baik, dan tetap menginginkan tampilan smartphone yang keren dengan berbagai style kekinian yang cakep dan mewah, seperti layar Infinity O display, desain back cover yang shiny, dan fingerprint yang berada di samping. Emang sih dari sisi performa smartphone ini tidak bisa dibilang istimewa ya, sekedar cukup lah untuk penggunaan sehari-hari. Tapi dengan semua kelebihannya tadi dan dijual dengan harga 1.999.000 aja, kayaknya cuma Infinix yang bisa menawarkan hal tersebut. Oke deh, mungkin sampai di sini aja video review Note 7 Lite ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar agar kita diskusikan bersama. Silahkan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.